Perkenalkan, nama saya Yasin Ariko. Saya dari kelas PKUA, nomor induk mahasiswa 160262008. Di sini saya ingin mempraktikkan skenario pembelajaran dengan materi olahraga atletik, dan dengan saya membuat tugas ini ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah interaksi belajar mengajar dengan dosen pengampu Bapak Adi Suka. Sekian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari sehat semua? Baik, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa agar diberi kelancaran pada saat belajar. Dan seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, Bapak Adi absen yang hadir dalam pembelajaran hari ini. Baik, jadi anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Hari ini kita akan mempelajari olahraga atletik. Jadi anak-anak, atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Atletik merupakan salah satu unsur dari pendidikan jasmani dan kesehatan. Sebagai suatu komponen pendidikan yang mengutamakan aktivitas jasmani serta pembinaan hidup sehat dan pengembangan jasmani. Atletik bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan biomotorik, misalnya kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan sebagainya. Pada saat zaman Yunani, pembinaan suatu bangsa pada tahun 390 sebelum Masehi memfokuskan pada peningkatan kekuatan fisik dan utama pertumbuhan menuju bentuk tubuh yang lebih harmonis dan serasi dengan cara melakukan perpaduan kegiatan gimnastik, keramika, dan musikal. Pada awalnya, olahraga atletik dipopulerkan oleh bangsa Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Picus dan Helicus merupakan orang yang telah berjasa dalam mempopulerkan. Pada dasarnya, atletik terdiri atas berjalan, menari, lompat, dan lempar. Atletik itu sendiri dikatakan sebagai ibu dari segala cabang olahraga karena atletik mengandung berbagai unsur gerakan sehari-hari. Olahraga atletik di Indonesia disebarluaskan oleh bangsa Belanda pada tahun 1130. Penyebaran atletik ini masih sangat terbatas pada daerah atau kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Hal tersebut membuat pada saat atletik sebuah masyarakat di daerah lain yang ada di pedesaan atau perkampungan tidak banyak mengenal. Hal ini karena bangsa Belanda hanya mengenalkan atletik di kalangan anak-anak sekolah dan kalangan menengah. Tujuan dari penyebaran di kalangan anak-anak sekolah dan menengah yaitu untuk pembinaan kebugaran jasmani. Dalam olahraga atletik ada berbagai nomor yang diperlukan antara lompat, lari, dan melempar. Untuk lebih lanjutnya saya sudah membuat video untuk kalian, dan video tersebut akan menjelaskan berbagai nomor dalam atletik. Yang pertama ada jalan cepat. Jalan cepat biasanya diadakan di jalan raya atau lintasan lari. Jarak umum perlombaan jalan cepat berkisar dari 3.000 meter hingga 100 km. Kemudian nomor lari. Yang pertama adalah lari jarak pendek dengan jarak tempuh 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua lari jarak menengah dengan jarak tempuh 800 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang ketiga lari jarak jauh dengan jarak tempuh 5.000 meter, 10.000 meter, dan 42.195 km. Kemudian ada lari estafet. Lari estafet merupakan satu di antara nomor lari yang mana beberapa pelari dalam satu tim akan berlari secara bergantian. Kemudian lari gawang. Lari gawang merupakan satu di antara jenis keterampilan lari cepat sambil melewati rintangan atau gawang dalam ketinggian tertentu, yakni 1,067 meter. Kemudian nomor lempar. Yang pertama adalah lempar cakram. Lempar cakram adalah satu di antara nomor lomba atletik yang menggunakan alat khusus yang dilemparkan sejauh mungkin
Kemudian lempar lembing. Lempar lembing adalah satu di antara cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melempar sebuah alat tombak yang bernama lembing sejauh mungkin disertai teknik yang benar. Kemudian lontar martil. Lontar martil merupakan ajang kompetisi kekuatan bagi para atlet dalam melontarkan martil untuk mendapatkan jarak yang paling jauh. Kemudian tolak peluru. Tolak peluru adalah menolak bola yang terbuat dari besi atau semen sejauh-jauhnya menggunakan teknik yang baik dan benar. Kemudian untuk nomor lompat, yang pertama ada lompat jangkit. Lompat jangkit adalah lompat 3 atau bisa disebut triple jump karena pelompat harus melakukan gerakan hop, step, dan jump. Dan kedua, lompat jauh. Lompat jauh merupakan olahraga yang mengharuskan atlet melompat ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara. Kemudian lompat gala. Lompat gala adalah melompat setinggi-tingginya dengan sebuah alat berupa tongkat. Kemudian lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan olahraga yang mengharuskan atlet melompat ke atas dengan mengangkat kaki ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan setinggi dan secepat mungkin. Baiklah anak-anak, Bapak sudah menjelaskan mengenai olahraga atletik. Sampai di sini ada pertanyaan. Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan maka kita akhiri saja pertemuan kali ini dan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bapak, terima kasih.